Apakah dampak dari media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram menurut sains terhadap kesehatan mental Anda? 3 miliar orang, sekitar 40% populasi dunia menggunakan media sosial dan menurut sejumlah laporan, kita menghabiskan rata-rata 2 jam setiap hari untuk membagikan, menyukai, menulis cuitan, dan memperbaharui perangkat ini. Artinya, kita sekitar setengah juta cuitan dan foto Snapchat dibagikan setiap menit. Ketika media sosial memiliki peran besar terhadap kehidupan kita, apakah kita dapat mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan jiwa serta waktu kita? Apa sesungguhnya bukti yang ditemukan? Karena media sosial masih baru bagi kita. Masih terbatas pula kesimpulan-kesimpulan yang cukup tegas. Riset yang ada kebanyakan bersandar pada laporan mandiri yang seringkali tidak kredibel. Dan mayoritas studi memfokuskan pada Facebook. Artinya, ini merupakan area riset yang berkembang pesat dan berbagai petunjuk mulai bermunculan. BBC Future mengkaji penemuan sains tersebut. 1. Stres. Orang menggunakan media sosial untuk melampiaskan segalanya, mulai dari layanan konsumen hingga politik. Namun kelemahannya adalah seringkali unggahan kita menyerupai stres yang tidak habis. Pada tahun 2015, peneliti dari Pew Research Center berbasis pada Washington DC berupaya untuk mengetahui apakah media sosial lebih menyebabkan stres dan bukannya menguranginya. Dalam survei yang melibatkan 1.800 orang perempuan disebutkan lebih mengalami stres dibandingkan laki-laki. Ditemukan Twitter menjadi penyumbang penting karena meningkatkan kesadaran mereka akan tekanan yang dialami orang lain. Namun, Twitter juga bertindak sebagai mekanisme penanggulangan dan semakin banyak perempuan menggunakannya, semakin berkurang stres mereka. Efek yang sama tidak ditemukan pada pria, yang disebutkan peneliti bahwa lebih memiliki hubungan yang berjarak dengan media sosial. Secara keseluruhan, para peneliti menyimpulkan bahwa pengguna media sosial terkait dengan stres dengan tingkat yang lebih rendah, suasana hati. Suasana hati. Pada tahun 2014, peneliti di Austria menemukan bahwa mood atau suasana hati para responden mereka lebih rendah setelah menggunakan Facebook selama 20 menit dibandingkan mereka yang hanya berselancar di internet. Studi menunjukkan bahwa orang merasa seperti itu karena mereka melihat hal itu membuang waktu. Suasana hati yang baik dan buruk juga menyebar antar orang di media sosial. Menurut peneliti dari Universitas California yang menilai konten emosional dari lebih 1 miliar unggahan status dari lebih 100 juta pengguna Facebook antara tahun 2009 dan 2012. Cuaca buruk meningkatkan jumlah unggahan negatif sampai 1%, dan peneliti menemukan bahwa satu unggahan negatif seseorang di kota yang sering diguyur hujan mempengaruhi 1,3 postingan negatif lainnya dari handai tolan yang tinggal di kota panas tersebut. Berita baiknya adalah unggahan yang menyenangkan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Masing-masing menginspirasi lebih 1,75 unggahan ceria. Apakah sebuah unggahan bahagia dapat mendorong meningkatkan suasana hati? Masih belum jelas juga. Selanjutnya adalah kecemasan. Para peneliti mengkaji kecemasan yang disebabkan oleh media sosial ditandai dengan perasaan gelisah dan khawatir, dan susah tidur dan berkonsentrasi. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Computer and Human Behavior menemukan bahwa orang-orang yang menggunakan 7 atau lebih jenis media sosial bisa menderita 3 kali dibandingkan mereka yang hanya menggunakan 0-2 media sosial. Masih tak jelas lagi jika dan bagaimana media sosial menyebabkan kegelisahan. Peneliti dari Universitas Pepys
Bolyai di Romania mengkaji penelitian yang sudah ada mengenai hubungan antara kecemasan sosial dan jejaring sosial pada tahun 2016 dan hasilnya masih beragam. Mereka menyimpulkan bahwa dibutuhkan penelitian lebih jauh. Selanjutnya, depresi. Sementara sejumlah penelitian menemukan kaitan antara depresi dan penggunaan media sosial, berkembang penelitian mengenai bagaimana media sosial dapat benar-benar menjadi alat untuk maksud dan tujuan yang bagus. Dua penelitian yang melibatkan lebih dari 700 siswa menemukan bahwa gejala depresi seperti suasana hati yang rendah dan perasaan tidak berarti dan tanpa harapan terkait dengan kualitas interaksi online. Para peneliti menemukan gejala depresi yang lebih tinggi di antara mereka yang dilaporkan memiliki lebih banyak interaksi negatif. Sebuah studi serupa yang dilakukan pada tahun 2016 melibatkan 1.700 orang menemukan resiko depresi dan kecemasan mencapai 3 kali lipat di antara orang-orang yang paling banyak menggunakan platform media sosial. Penyebabnya, perkiraan mereka termasuk perundungan cyber memiliki pandangan terdistorsi mengenai kehidupan orang lain dan merasa menghabiskan waktu di media sosial merupakan sebuah pemborosan waktu. Bagaimanapun, seperti yang dieksplorasi BBC Future pada bulan ini, para saintis juga mengkaji bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mendiagnosa depresi yang dapat membantu orang mendapatkan perawatan lebih dini. Para peneliti untuk Microsoft men-survey 476 orang dan menganalisa profil Twitternya untuk mencari kata-kata depresif, gaya bicara, hubungan, dan emosi. Lalu mereka mengembangkan pengklasifikasian yang secara akurat dapat memprediksi depresi sebelum menimbulkan gejala pada 7 dan 10 dari 10 kasus. Tahun lalu, para peneliti dari Universitas Harvard dan Vermont menganalisa 166 foto orang di Instagram untuk menciptakan perangkat serupa dan menghasilkan tingkat keberhasilan yang sama. Next, tidur. Dulu manusia menghabiskan waktu mereka di malam hari dalam kegelapan. Namun kita dikelilingi dengan pencahayaan buatan sepanjang siang dan malam hari. Para peneliti telah menemukan bahwa cahaya buatan ini dapat menghambat produksi hormon melatonin pada tubuh dan yang memudahkan untuk tidur. Dan cahaya biru yang dipancarkan layar telepon pintar atau HP dan laptop dianggap sebagai biang keladinya. Dengan kata lain, jika Anda berbaring di atas bantal pada malam hari dengan mengecek Facebook dan Twitter, tidur Anda akan gelisah. Tahun lalu, para peneliti dari Universitas Pittsburgh bertanya pada 1.700 orang dengan rentang usia 18-30 tahun mengenai kebiasaan menggunakan media sosial dan tidur mereka. Para peneliti menemukan sebuah kaitan gangguan tidur dan menyimpulkan cahaya biru merupakan salah satu penyebabnya. Seberapa sering mereka login dan bukan berapa waktu yang dihabiskan di situs media sosial diperkirakan merupakan penyebab dari gangguan tidur yang menunjukkan sebuah sikap pengecekan atau media sosial yang obsesif seperti dijelaskan oleh peneliti. Para peneliti mengatakan masalah ini dapat disebabkan oleh gairah psikologi sebelum tidur dan cahaya terang dari perangkat kita dapat menghambat ritme. Tetapi mereka tak dapat memastikan apakah media sosial menyebabkan gangguan tidur atau apakah mereka yang terganggu tidurnya menghabiskan waktu lebih lama di media sosial. Selanjutnya, kecanduan. Meskipun pendapat dari sejumlah peneliti menyebutkan bahwa penulis cuitan mungkin lebih sulit dicegah dibandingkan dengan rokok dan alkohol,
kecanduan media sosial tidak termasuk dalam diagnosa manual untuk gangguan kesehatan mental. Disebutkan media sosial berubah lebih cepat dari yang dapat diikuti oleh para ilmuwan. Jadi, berbagai kelompok berupaya untuk melakukan studi perilaku kompulsif terkait dengan penggunaannya. Sebagai contoh, ilmuwan dari Belanda telah membuat skala mereka sendiri untuk mengidentifikasi kemungkinan kecanduan. Dan jika kecanduan media sosial memang ada, itu akan merupakan sebuah tipe kecanduan internet, dan itu tergolong merupakan sebuah gangguan kesehatan. Pada tahun 2011, Daria Kush dan Mark Griffith dari Universitas Nottingham Trent di Inggris menganalisa 43 studi sebelumnya yang mengkaji masalah tersebut dan menyimpulkan bahwa kecanduan media sosial merupakan gangguan mental, mungkin membutuhkan perawatan profesional. Mereka menemukan bahwa gangguan berlebihan berkaitan dengan adanya masalah dalam hubungan, pencapaian akademi buruk, dan kurang berpartisipasi dalam komunitas yang tidak terkait dengan internet. Disimpulkan pula bahwa mereka yang lebih rentan terhadap kecanduan media sosial antara lain mereka yang memiliki ketergantungan pada alkohol, orang yang sangat tertutup, dan mereka yang menggunakan media sosial sebagai kompensasi karena kurangnya hubungan pada kehidupan nyata. Next, kepercayaan diri. Majalah perempuan, penggunaan model dengan berat badan rendah dan foto yang diedit sejak dulu disebut mengacau balaukan kepercayaan diri perempuan muda. Namun saat ini, media sosial dengan filter dan pencahayaan serta sudut pengambilan gambar yang cerdas menjadi perhatian para aktivis.